Baiklah, selamat sore, Miss Sharon dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami di Kompas 11 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai persoalan penelitian. Sebelum masuk pada materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Fernando akan membawakan materi yang pertama. Untuk materi yang kedua akan dibawakan oleh Sidi Priscilia, dan untuk materi yang ketiga akan dibawakan oleh Angel Safira. Baiklah, langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu adalah definisi dari proposal penelitian. Apa itu proposal penelitian? Proposal penelitian adalah dokumen dalam menyusulkan proyek penelitian yang umumnya dalam bidang sains atau akademisi dan biasanya merupakan permintaan untuk mensponsori penelitian itu. Proposal itu dievaluasi dari segi biaya dan dampak potensial dari penelitian yang diusulkan, serta pada tingkat kemungkinan keberhasilan dari rencana yang diusulkan untuk dilaksanakan. Sedangkan menurut para ahli, tepatnya menurut Sugiono, proposal penelitian ialah pedoman yang berisikan berbagai kegiatan serta langkah-langkah sistematis yang diikuti oleh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian. Sedangkan menurut Profesor Robertus Wahyudi Triweko PhD, proposal penelitian ialah suatu bentuk dokumen rencana kerja yang terdiri atas semua unsur-unsur pokok dalam suatu proses penelitian. Lanjut materi selanjutnya yaitu tahapan penulisan proposal penelitian. Tahapan penulisan proposal penelitian ini dibagi menjadi 10. Yang pertama itu mencari inspirasi ide penelitian. Mencari ide penelitian adalah awal dari proses kerja keras penelitian dalam rangka perjuangan untuk mendapatkan gelar sarjana. Mencari ide sama saja mencari masalah yang ada di sekeliling kita untuk diteliti. Ide yang kita temukan tuh harus didukung oleh fakta dan data yang ada. Lalu yang kedua itu mengumpulkan dan membaca literatur sebanyak-banyaknya. Salah satu cara untuk mendapatkan ide penelitian yaitu dengan cara membaca hasil penelitian atau jurnal ilmiah. Setelah kita mendapatkan ide dan telah mantap dengan ide penelitian tersebut, maka tahapan berikutnya kita harus memperbanyak literatur yang berhubungan dengan ide penelitian yang telah kita pilih. Sebaiknya sumber literatur yang dipilih adalah literatur primer seperti jurnal ilmiah dan dokumen paten. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Sidi Priscilia. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, pertama-tama perkenalkan aku Cindy Priscilia. Di sini aku bakal ngejelasin mengenai tahapan penulisan proposal penelitian lanjutan dari Fernando. Jadi aku lanjutin poin ketiga, yaitu merumuskan masalah penelitian. Apa itu merumuskan masalah penelitian? Setelah kita ngumpulin dan ngebaca literatur yang kita dapat, kita bisa nulis perumusan masalah dari penelitian yang bakal kita lakuin. Rumusan masalahnya dibuat dalam bentuk draft, dan isinya tuh berupa latar belakang secara singkat, plus masalah yang mau kita pecahkan berdasarkan penelitian yang bakal kita lakuin. Terus poin keempat, diskusi pertama dengan pembimbing. Kalau kita udah bikin rumusan masalah dari ide awal penelitian kita, yang kita kembangin lagi dari studi literatur, kita udah punya modal awal yang cukup buat ketemu dengan pembimbing, ngebahas rencana penelitian kita. Ingat, hindari ketemu dengan dosen kalau kita belum punya bahan yang cukup banyak buat ngobrolin sama pembimbingnya. Kalau hasil pertemuan dengan pembimbing udah ngomong, udah bilang idenya bagus, kita bakal bisa lanjutin ke tahap selanjutnya, yaitu bikin diagram alir atau flow chart. Kalau enggak, jadi terpaksa kita harus bikin ulang lagi dari tahap pertama sesuai dengan arahan pembimbing. Terus ada poin kelima, membuat diagram alir penelitian. Itu apa? Dengan modal literatur yang sudah kita punya, kita bisa buat diagram alir tahapan-tahapan yang bakal kita mau lakuin. Nggak perlu nulis secara rinci gimana metode penelitiannya, metode analisa, atau alat dan bahan yang dibutuhkan. Cukup buat diagram alir aja, terus draft diagram alir ini bakal kita diskusiin dengan pembimbing. Terus ada poin keenam,
diskusi kedua dengan pembimbing. Diskusi kedua ini membahas tentang prosedur penelitian yang bakal kita lakuin berdasarkan draft yang sudah kita buat dan kita ajukan ke pembimbing. Usahakan hasil diskusi ini harus betul-betul melahirkan metode penelitian yang final. Soalnya biar kita bisa nyusun metode penelitian. Itu biasanya bab 3. Terus poin ke-7. Menyusun metode penelitian dan menentukan judul. Apa itu? Berdasarkan hasil diskusi mengenai prosedur penelitian yang kita obrolin, kita udah dapat susun bab 3 soal metode penelitian. Setelah metode penelitian dan rumusan masalah udah kelar, udah lengkap, kita udah bisa nentuin judul penelitian yang bakal kita lakuin. Judul penelitian harusnya bisa nunjukin metode dan masalah yang bakal kita kaji, yang benar-benar kita pelajarin. Dari judul bisa bikin beberapa keyword penelitian. Terus ada poin ke-8, menyusun latar belakang. Apa itu? Latar belakang tuh merupakan pengembangan dari rumusan masalah yang udah kita buat. Latar belakang juga ngejawab soal pengertian atau penjelasan keyword yang ada di judul. Terus kita lanjut ke poin ke-9, menyusun tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu disusun berdasarkan pengembangan dari latar belakang yang kita buat. Sebelum ngebuat tinjauan pustaka, kita harus buat kerangka dulu atau struktur dari tinjauan pustaka. Jangan sampai kita plagiat dari artikel lainnya atau proposal lainnya. Seperti copy paste itu jangan sampai ya. Kalau misalnya kita harus masukin kayak gitu, masukin copy paste dari proposal lain, harus nyantumin sumbernya, nyantumin nama penulis atau sumber web atau pokoknya referensi gitu. Terus yang ke-10, diskusi lagi dengan pembimbing. Pas kita bab 1 sampai bab 3 udah jadi, kita bisa ngadep ke pembimbing lagi buat diskusiin bagian untuk diskusiin lagi soal proposal penelitian kita. Buat penelitian di bidang eksakta, kalau bisa coba lakuin penelitian percobaan sebelum ngelakuin seminar proposal. Oke, kita lanjut ke sistematika proposal pengertian. Aku bakal ngejelasin sistematika proposal penelitian dan nanti temenku yang bakal ngejelasin pengertian sistematikanya. Jadi aku ngejelasin definisinya aja. Jadi, apa itu sistematika proposal penelitian? Sistematika proposal penelitian adalah kerangka kepenulisan, rencana penelitian atau karya tulis yang meliputi beberapa elemen penting dari judul, isi, hingga daftar pusaka untuk menjelaskan tentang apa, mengapa, dan bagaimana riset akan dilakukan. Tujuan proposal ini adalah untuk memberikan gambaran secara singkat terhadap rencana kegiatan penelitian yang bakal kita lakuin. Melalui proposal, peneliti bakal memahami segala kebutuhan yang direncanakan. Dalam menyusun proposal, seharusnya kita mengikuti aturan penulisan proposal yang ada di intuisi terkait. Misalnya kalau misalnya proposal penelitian, tugas dari kuliah berarti harus ngikutin aturan-aturan kepenulisan dari universitas tertentu, universitas yang universitas kalian masing-masing. Jadi, sampai sini penjelasanku. Terima kasih atas perhatiannya. Dilanjutkan sama temanku. Terima kasih.
Selanjutnya yaitu sistematika proposal penelitian. Bisa dilihat susunan-susunannya dimulai dari halaman judul, halaman pengesahan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, kemudian ada bab 1, bab 2, bab 3, kemudian ada daftar pustaka, dan yang terakhir terdapat lampiran. Saya akan menjelaskan fungsi dari bagian bab 1, bab 2, dan bab 3 pada sistematika proposal penelitian. Pada bab 1 atau bab pendahuluan, di bagian latar belakang meliputi penjelasan kontekstual tentang apa dan mengapa tema riset pembaca menarik untuk diangkat dan digarap. Kemudian rumusan masalah adalah pertanyaan riset terkait apa yang ingin diketahui oleh peneliti. Kemudian tujuan dan manfaat atau kegunaan meliputi ekspektasi terkait mengapa riset tersebut dilakukan dan apa fungsinya bagi pihak-pihak yang terkait. Kemudian bab 2 atau tinjauan pustaka merupakan penjelasan dalam bentuk review literatur atau hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Literatur yang direview harus relevan dengan fokus permasalahan yang diangkat dalam proposal. Pada bab ini, penulis juga menjelaskan tentang definisi konseptual dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian nantinya, serta menyusun hipotesis bagi riset kuantitatif dan kerangka teoritis bagi riset kualitatif. Kemudian bab 3 atau bab metodologi berisi penjelasan tentang bagaimana riset tersebut dilakukan. Lebih jelasnya, seperti metode apa yang diterapkan, bagaimana data dikumpulkan, serta bagaimana data dianalisis nantinya. Selanjutnya, kita juga harus tahu bahwa daftar pustaka yang kita sajikan juga mempresentasikan seberapa kuat riset-riset terdahulu yang relevan dilibatkan dalam penelitian. Sekian dari kami kelompok 11. Terima kasih.